tapi dengan membubuhi dengan pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan memang persis seperti bacaan tadi tentang percobaan di padang gurun, di mana di kata pengantar dihantar itu bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, menjawab pertanyaan tadi bahwa Prapaskah dimulai sejak kapan dan masanya itu tentu saja selama 40 hari. 40 hari ini adalah angka yang sangat istimewa dalam konteks perjalanan iman kita, mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu juga dibahas. Nah, tapi hari Prapaskah ini sendiri dimulai dari Rabu Abu. 26 Februari kemarin kita sudah menerima Rabu Abu. Nah, dan nanti kita akan memberikan penjelasan lagi nih tentang Rabu Abu. Tapi dimulai dari Rabu Abu selama 40 hari sampai pada Sabtu Suci. Nanti kita akan masuk ke Paskah itu mulai hari Minggu Kebangkitan. Nah, 40 hari kita bisa hitung nih, 40 hari nanti tanggal 12, jadi tanggal 12 kita urut ke belakang, 40 hari masuknya tetap kena di tanggal 26 Februari. Tetapi yang tidak dihitung adalah hari Minggunya. Ada kurang lebih 5 pekan ini, hari Minggunya itu tidak dihitung. Nah, mengapa hari Minggu tidak dihitung? Karena hari Minggu itu adalah identik dengan kebangkitan. Identik dengan kebangkitan, identik dengan perayaan kesukacitaan umat. Itu. Jadi dia tidak dihitung dalam konteks perhitungan itu masuk dalam bagian Prapaskah. Jadi itu selama 40 hari ketika Yesus memberikan teladan kita untuk berpuasa dan berpantang, maka tradisi itu juga kita sebagai umat Katolik melakukannya. Harus dijaga. Nah, sebelum mungkin saya mau masuk ke Rabu Abu, mungkin untuk kaum muda mungkin yang ada dimanapun berada, kita bagaimana menanggapi masa Prapaskah itu sendiri? Apa yang harus dilakukan untuk kaum muda mungkin? Ya, kaum muda sekarang kan punya begitu banyak tantangan ya. Tantangan di zaman globalisasi, kemudian tantangan kita ada modernisasi, westernisasi, meniru budaya barat dan sebagainya. Mungkin lagi rame TikTok juga. Dan apa ya, dalam konteks Prapaskah ini memang kan kita sudah menghantar dengan konteks pertobatan. Ya, penyesalan dan penyangkalan diri. Kita nanti akan juga jelaskan soal konsep Prapaskah, soal puasa dan pantang seperti apa. Tapi yang perlu dijaga adalah sebagai kita kaum muda, pastikan dulu nih Rabu Abu udah misa belum. Nah, itu penting. Walaupun mungkin dalam konteks gereja Katolik tidak ada kewajiban untuk mengikuti misa hari Rabu Abu, ya, tapi itu tetap perlu dilakukan karena kita mulai membuka ruang hati kita untuk masuk dalam Prapaskah. Akan diisi juga dengan pertobatan dan pengakuan dosa. Nah, itu penting. Dan juga menjaga hati kita untuk menahan godaan, menahan hawa nafsu. Nanti kita akan perdalam nih dalam konteks penjelasan di puasa dan pantang. Nah, itu yang paling cocok untuk kira-kira bagaimana sih kaum muda mengisi masanya dengan masa Prapaskah itu. Mungkin yang biasanya jajannya 100.000 dikurangi untuk persembahan kita ke gereja gitu. Pak, Rabu Abu, kita masuk lagi di Rabu Abu. Kenapa Rabu Abu ini identik dengan dahi, dengan abu? Ya, mengenai Rabu Abu kita ditandai dengan abu. Tapi abunya bukan sembarang abu, bukan. Tidak bisa sembarang. Tidak bisa. Itu diambil dari daun palma yang di tahun lalu, tahun sebelumnya, pada Minggu Palma tahun sebelumnya itu dikumpul, dibakar, lalu itu yang diberkati, lalu ditandakan di dahi kita dengan kata-kata bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau bisa juga dengan kata-kata ingatlah hai manusia, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itu kata-kata sambil diberi tanda salib di dahi. Tetapi ini ada dasar Alkitabnya juga. Ya, kalau kita lihat Raja Ninive yang berkabung karena negerinya akan ditunggang balikkan oleh Tuhan karena kejahatan di negeri itu. Lalu Raja Ninive itu turun dari singgasana istananya, lalu dia pakai pakaian berkabung, pakai pakaian hitam begitu, lalu duduk di pasir, dia menutupi badannya dengan abu, tanda bertobat. Jadi ada unsur bertobat. Nah, kita lihat juga misalnya di Esther ya, yang
menabuhi kepalanya dengan abu untuk berarti Saudara Alfian, ini abu ini melambangkan sebuah pertobatan yang pertobatan, mendalam. Pertobatan. Tetapi itu hanya ungkapan. Yang lebih utama di sini adalah sikap hati. Itu hanya tanda. Tapi sikap hati bertobat itulah yang paling perlu. Nah, itu diungkapkan melalui puasa dan pantang. Nah, apa itu puasa? Apa itu pantang? Nah, puasa itu berarti ada suatu aturan yang diikuti. Nah, siapa yang mengatur itu adalah para uskup. Masing-masing keuskupan mengeluarkan surat gembala pada awal puasa, bagaimana aturan puasa dalam masa puasa itu. Iya, mungkin boleh membawa kami puasa secara Katolik itu bagaimana, Pak? Kalau yang pada cara Katolik. Puasa secara Katolik itu kan biasa umat di rumah atau dimanapun berada, Katolik ini bagaimana puasanya? Nah, supaya kita mungkin menambah. Yang pertama orangnya dulu, yang wajib puasa siapa? Wajib puasa itu umur 18 tahun ke atas sampai awal 60 tahun. Itu wajib puasa. Kemudian yang berpantang mulai usia 14 tahun ke atas. Jadi ada pembedaan puasa dan pantang. Nah, kemudian apa itu puasa? Puasa berarti itu hanya makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Itu puasa. Lalu pantang itu berarti menghindari dari suatu keinginan-keinginan yang rutin kita lakukan. Misalnya anak muda biasa suka HP terus, sudah dipanggil, sudah waktunya mau masuk kuliah, barangkali belum, masih lihat tuh, masih mungkin TikTokan dulu. Iya, itulah. Jadi begitu kegandrungan dengan HP-nya. Kecenderungan. Pantang berarti mengurangi dari kecenderungan itu. Mencoba menahan diri, tidak menjadi seakan-akan menjadi hamba dari HP. Itu yang dimaksud dengan pantang. Mungkin Saudara Alfian boleh menambah. Tadi dalam konteks Rabu Abu tadi bahwa ada pernyataan yang menarik itu bahwa kita hidup dari debu dan akan menjadi kembali debu. Nah, debu itu diisyaratkan sebagai simbol kefanaan manusia. Jadi ketidaksempurnaan kita lah sebagai manusia. Maka itu ditegaskan sejak dimulai dengan Rabu Abu bahwa kamu manusia, kau ini tidak sempurna. Maka bagaimana ketidaksempurnaan itu diolah untuk menjadi dekat dengan Kristus, dekat dengan Tuhan adalah dengan melakukan penyucian diri, pertobatan dan sebagainya. Nah, menarik bahwa Gereja Katolik menempatkan pertobatan dan penyangkalan diri itu dengan puasa dan pantang. Nah, tadi kan disambung ditanya soal bagaimana kaum muda kita sekarang mengisi Prapaskah itu sendiri. Nah, bahwa dengan segala tantangan yang dihadapi oleh kaum muda, kita juga harus perlu untuk berpuasa dan berpantang. Nah, terus puasa tadi sudah dijelaskan usianya dari 18 sampai kurang lebih 70 tahun. Memang ada beberapa aturan tentang puasa ini. Yang pertama bahwa untuk puasa itu makan sekali kenyang. Tidak diatur misalnya makannya terserah, dari mungkin sarapan, makan siang, makan malam, kita pilih porsi yang cukup yang kenyang itu mungkin siang. Untuk pagi dengan malamnya bukan berarti tidak makan. Bisa makan tetapi porsinya yang dikurang, cukup lah, itu seperti itu. Jadi menariknya bahwa puasa dalam konteks Gereja Katolik itu bukan menahan diri, tetapi mengurangi. Ya, jadi bukan menahan diri. Kalau kita menahan diri, takutnya begini, nanti pas mau buka puasa nih, makannya lebih banyak daripada makan yang biasa-biasanya. Mana menunya sudah banyak. Jadi esensi itu yang akhirnya hilang. Maka perlu ditekankan bahwa puasa kita makan saja seperti porsi seperti biasanya, tetapi 1 kali porsi dari 3 makanan yang kamu lakukan itu kenyang. Yang lainnya ya cukup saja. Ya, makanan cukup atau dikurangi jumlahnya. Terus pantang. Dan puasa itu sendiri dilakukan yang paling wajib itu adalah Rabu Abu dengan Jumat Agung. Ya. Ada beberapa orang, beberapa pribadi yang 40 hari dia puasa penuh. Ada juga yang seperti itu. Jadi itu masing-masing tergantung orang ya, Pak Leo ya. Iya, betul. Karena Gereja Katolik tidak mengatur secara spesifik untuk secara kewajiban atau formalitas membuat aturan tentang puasa, tidak.
Tapi yang mau ditekankan itu adalah kesadaran kita sebagai manusia yang fana, debu. Maka kita bisa memilih hal-hal yang mana perlu kita kurangi. Dan pantang itu dilakukan selama kurang lebih 40 hari ini. Pantang yang dilakukan oleh kaum muda, yaitu tadi fenomena gadget itu sekarang kan begitu membaba. Kalau kita mungkin keseringan untuk memakai handphone dalam setiap percakapan, mungkin kita perlu untuk menyimpannya dulu. Maka marilah kita berinteraksi secara langsung, berkomunikasi secara langsung, face to face. Mungkin di rumah kita pulang dari kerja, pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, yang kita cari pertama handphone, maka kita kurangi itu. Mari kita cari orang tua kita, mari kita cari sahabat-sahabat kita. Kalau kita ngumpul misalnya di kafe, nongkrong dan sebagainya, mungkin itu perlu diletakkan dulu. Kita ceritalah, saling sharing. Dan mungkin perjumpaan-perjumpaan rohani harus perlu ditingkatkan selama masa prapaskah ini. Kaum muda harus saling bertemu dan bertatap muka, berbagi, mungkin melibatkan sharing diri juga ya. Nah, selain puasa dan pantang, ada kegiatan amal yang harus dilakukan. Ya. Karena esensi dari prapaskah itu adalah preferential for the poor, artinya keberpihakan terhadap orang yang tertindas. Ada hubungannya dengan aksi puasa pembangunan. Ya, nanti mungkin juga ada diselipkan tentang materi aksi puasa pembangunan, bahwa setiap kita harus mengisi masa prapaskah selain dengan perdobatan, selain dengan penyangkalan diri, yang juga adalah melakukan perbuatan amal baik kepada orang lain. Kurang lebih bacaan sebelum masuk Rabu Abu itu adalah kamu harus berbuat baik kepada setiap orang, bahkan kepada musuhmu, bahkan kepada orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Karena apalah upahmu ketika berbuat baik kepada orang yang kamu kenal? Tidak ada. Ya kan? Maka prapaskah ini kita juga harus melakukan perbuatan amal apapun itu dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing kepada orang-orang. Gitu. Jadi kita tambahkan ini mengenai melakukan sesuatu ya. Jadi kalau kita misalnya belanja harian kita, ya, jajan ya, orang muda ini jajan mungkin 10.000 satu hari. Tidak berarti ya hanya dikurang itu, mungkin jajannya tinggal 5.000. Tidak berarti lalu 5.000 ya berarti berkurang otomatis ya dalam satu bulan 40 kali 5.000 ya berapa itu? Jadi berkurang, tidak, tetap saja itu jajanmu itu 10.000, tetapi yang sisa 5.000 itu simpan, itulah yang disebut aksi. Ya, betul. Aksi puasa. Aksi puasa. Nah, atau ibu yang memasak di rumah belanja tiap hari untuk sayur-sayur mungkin 50.000, kali ini dia kurangi. Mungkin belanja tinggal 25 atau 30. 20 itu dia sudah siapkan kotak di situ ini. Nah, itulah yang dikumpul pada akhir masa prapaskah, itulah yang disebut aksi puasa pembangunan. Nah, bahkan oleh Uskup Manado, Bapak Uskup dalam surat gembalanya ini mengangkat tema membangun komunitas ekonomi yang bermartabat. Itu dia angkat dari latar belakang APP Nasional itu memelihara dan mengelola sumber hak hidup masyarakat yang bermartabat. Difokuskan, Bapak Uskup melihat bahwa umat di keskupannya ini mayoritas itu ekonomi lemah dan perlu supaya bisa hidup lebih bermartabat, perlu membentuk suatu sejarah bersama-sama dengan istilah Manado, bahasa Manado itu mapalus. Nah, itu gotong royong, bersama-sama bergotong royong meningkatkan taraf hidup. Nah, ada yang punya lahan kosong, ayo kasih diolah bersama-sama. Ada yang punya tenaga, ayo sumbangkan tenaga. Ada yang punya modal, ayo sumbangkan modal. Ada punya pengetahuan, ayo kasih pencerahan bagaimana bertani, ada yang punya keterampilan, ayo tunjukkan kita. Itu yang diajak oleh Bapak Uskup dalam meningkatkan martabat supaya sungguh-sungguh kita hidup komunitas ekonomi yang bermartabat. Boleh saya mau tanya, kenapa Bapak Uskup ini hanya melihatnya dari segi ekonomi? Kenapa tidak ke sosial? Kan ini biasa untuk hubungan sosial seperti tadi Saudara Alfian bilang, kita berbincang-bincang saja melalui HP. Kenapa tidak harus? Kenapa tidak yang lain gitu? Ya, ekonomi ini adalah suatu substansi kehidupan sosial yang sangat penting. Ya, antara ini ada bicara tentang soal kesejahteraan, ya. Karena
perdamaian yang paling penting itu bisa terwujud melalui kesejahteraan. Kalau semua orang sejahtera maka bisa berdamai. Maka itulah yang menjadi penting aksi puasa pembangunan mengambil tema ekonomi. Oh ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam soal Prapaskah ini, kita ingin mendengar pujian dari teman-teman kita OMK Santa Maria. Aku